Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Sobat Kairos, sejak masa kanak-kanak sangat penting untuk disampaikan pengajaran tentang sikap hidup saling menghormati atau saling menghargai satu dengan yang lain dalam suatu komunitas. Kita tidak dapat memungkiri realita masyarakat di mana kita berada selalu bersifat heterogen. Ada banyak perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, dan hal lainnya yang jelas menimbulkan perbedaan pandangan atau pemahaman tentang satu hal. Dalam hal ini, perbedaan yang dimaksud itu seringkali dipandang negatif oleh sebagian kalangan, sehingga dapat memicu perselisihan dan perseteruan. Timbul sikap yang mengutamakan atau mementingkan kelompoknya dan mengabaikan atau memandang rendah yang lain. Apalagi jika kelompoknya lebih dominan dalam jumlah. Sikap kesewenang-wenangan terjadi, dan ada pihak yang merasa diperlakukan dengan tidak adil serta tersakiti. Realita perbedaan itu juga kita temukan dalam persekutuan di dalam gereja atau kekristenan kita. Ada berbagai aliran atau denominasi gereja berdasarkan dogma, penafsiran Alkitab, tata laksana dan anggaran dasar, serta berbagai hal lainnya. Di kalangan Protestan saja ada banyak denominasi gereja. Ada karena perbedaan tafsir Alkitab dan pengajarannya, ada pula karena perbedaan budaya atau bahasa yang dipergunakan secara umum. Namun, kepada masing-masing denominasi tetap diingatkan bahwa semuanya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ada banyak bentuk pengajaran, akan tetapi dilandaskan pada satu Alkitab yang sama. Hal perbedaan penafsiran dan penerapannya adalah suatu yang wajar, namun bukan berarti menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan satu dengan yang lain yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Dalam hal ini pula, perbedaan dalam persekutuan jemaat adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, bagaimanapun, jarak perbedaan yang ada itu, namun semuanya membentuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, berdasarkan kuasa Roh Kudus. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Paulus menuliskan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Allah menganugerahkan kepada masing-masing anggota tubuh karunia secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Artinya, Allah menginginkan agar masing-masing dapat mengerjakan peran dan tanggung jawabnya dalam setiap pekerjaan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera dan berguna dalam saling membangun, dan bukan menjadi sandungan bagi yang lainnya. Sobat Kairos, hal makanan yang haram atau yang najis masih menjadi pergumulan jemaat di Roma hingga saat surat ini ditulis oleh Paulus. Jemaat dari kaum Yahudi yang notabene yang paling dominan di Roma sangat gencar menerapkan beberapa tradisi keyahudian seperti halnya masalah makanan menjadi standar moral dalam jemaat Roma. Tentu hal ini tidak dapat diterima oleh jemaat non-Yahudi, sehingga menimbulkan perselisihan di dalam jemaat itu. Menyikapi situasi yang terjadi dalam jemaat Roma, Paulus dengan tegas mengingatkan mereka dari kalangan Yahudi, sebab jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat yang ke-15. Lebih jauh lagi,
Paulus mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya dan yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah orang yang menerima karunia seturut dengan kehendak Allah. Kepada kita masing-masing diembankan tanggung jawab mengerjakan tugas pengutusan Allah sesuai dengan pemberiannya. Sobat Kairos, mendasarkan pemahaman bahwa masing-masing kita dianugerahkan karunia dan pengetahuan yang berbeda, maka marilah kita mengerjakan tugas kita masing-masing secara bertanggung jawab dan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, janganlah kita merusak atau mengacaukan pekerjaan Allah yang telah diembankan hanya karena masalah makanan dan minum. Hendaknya kita berusaha untuk menumbuh kembangkan kebersamaan dan kesatuan, sekalipun di dalam banyak sekali perbedaan. Karena kita satu di dalam Kristus yang telah mengerjakan bagi kita hanya karya keselamatan yang sangat berharga. Segala sesuatu adalah suci. Artinya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan berdasarkan pada kasih karunia Allah dan tertuju kepada kemuliaan Allah adalah suci berkenaan kepada Dia. Maka bagi barang siapa yang menyebabkan orang-orang yang dipanggil untuk tujuan mulia itu menjadi tersandung, maka celakalah ia. Baiklah jika ada hal-hal ketentuan tentang yang najis itu hanya bagi dirinya sendiri, agar ia dapat mengendalikan dirinya. Jangan ia memaksakannya untuk orang lain juga. Karena itu berpeganglah pada keyakinan yang kita miliki sendiri bagi diri kita di hadapan Allah, dan jangan jadikan dirimu menjadi sandungan bagi orang lain dalam memuliakan Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.